Oke, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian two-phase commit. Nah, kalau teman-teman ingat ya, di video terakhir gua tentang local dan global secondary index ya. Jadi kita punya masalah di global secondary index. Nah, sebenarnya problemnya nggak cuma terjadi di global secondary index gitu. Ini hanya relasi terhadap video gue sebelumnya gitu ya. Problemnya apa? Problemnya adalah dual right. Ya, dimana kita nggak punya kemampuan atomik gitu ya, atau apa ya, kemampuan untuk menganggap bahwa dual rate itu harus dijadikan satu operations yang atomik, yang nggak boleh dipecah, teman-teman. Ya, ingat ya bagian atomik ya. Jadi either dua-duanya succeed atau enggak sama sekali. Nggak boleh hanya salah satu rate yang berhasil. Ingat ya di global secondary index ya. Kenapa Bang bisa terjadi dual rate? Silahkan tonton sebelah sini ya videonya. Gue udah jelasin di bagian perbedaan antara local secondary index dan global secondary index. Oke, jadi global secondary index ini memunculkan dual rate yang mana harus kita solve nih kalau teman-teman pengen tetap pakai global secondary index gitu ya. Jadi gimana caranya si dual rate ini harus berjalan secara atomik. Kemudian atomik itu jadi nggak bisa dipisahin. Jadi either dua-duanya succeed, ya jadi kita nulis satu data di dua tempat yang berbeda ya kan, either dua-duanya berhasil atau nggak sama sekali, nggak boleh hanya di satu tempat yang berhasil gitu, paham ya? Nah, kita bisa menggunakan two phase commit ya, atau apa namanya, ada abbreviationsnya ya kalau teman-teman mau searching gitu ya, 2 PC biasanya disingkatnya gini, two phase commit. Oke, caranya gimana? Caranya atau prosedurnya seperti ini teman-teman. Jadi ada yang disebut sebagai coordinator server. Nah, oke. Terus di sini baru ada si bisa dibilang followernya atau data server gitu ya. Intinya yang holding the data atau holding atau yang nyimpen datanya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan di kasusnya global secondary index kan ada yang nyimpan si indeksnya gitu ya, ada yang nyimpan yang udah disortirnya dan ada yang nyimpan data aslinya ya di sebelah mana gitu. Oke. Nah, tugasnya si koordinator server ini gitu ya, pada saat ada request yang masuk ya, request write yang masuk gitu. Nah, sebelum dia commit langsung ke sini gitu ya, dia akan tulis dulu di commit log namanya. Oke, jadi dia punya some kind of append only log juga di koordinator server bahwa oke, ada write yang masuk gitu ya, yang mesti gue simpen di dua tempat yang berbeda. Katakanlah ini data server 1, ini data server 2 misalkan. Oke. Oke, data masuk ke si koordinator server, dia akan nyimpan ke data 1 dan data 2. Dia akan nanya dulu nih, woi, data 1 ada message 1 nih. Lu ready nggak untuk nyimpan? Gitu ya. Nah, di internal lognya si ini, oke, dia akan simpan gitu ya. Dia akan simpan, terus dia akan grab the log gitu ya, supaya si operasi penyimpanan ini nggak keganggu, nggak akan ada rest conditions nantinya gitu. Oke, grab the log, terus dia akan ada masuk ke kondisi waiting, teman-teman. Dia akan nungguin dulu. Dengan cara gimana? Caranya adalah dia ngirim balik. Oke, gua ready. Paham ya? Dia akan bilang, oke, gua ready untuk nyimpan si M1. Karena di lognya, di penyimpanannya udah disimpan, tapi dengan state yang belum di-commit. Nah, ingat ke bagian asset properties ya, kalau teman-teman masih masih bingung tentang apa itu commit gitu ya. Silahkan tonton videonya sebelah sini, teman-teman. Nah, uh, dia udah simpen datanya, terus dia grab the log, gitu ya, terus dia akan masuk ke state waiting, terus dia akan bilang ke si koordinator server bahwa oke, gue siap untuk nyimpen si data M1 ini. Nunggu aba-aba. Oke. Begitu pula ke si data 2. Woi, ini ada M1 nih, ada message 1 nih, atau gue bilang M2 lah ya, karena message-nya dikirim ke data 2 gitu ya. Ada M2 nih, lo ready nggak? Nah, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan nyimpen di internal lognya sendiri, gitu ya. Set, terus grab the log untuk spesifik row atau spesifik data yang ingin diupdate, gitu ya. Terus dia akan masuk ke kondisi waiting atau locking gitu ya. Sama juga grab the log untuk some certain of rows yang akan di-insert atau di-update, yang akan terpengaruh oleh si query-nya gitu, oleh si request-nya. Dia akan bilang oke juga. Nah, sampai semua node-nya itu bilang oke ke koordinator server gitu ya, sampai semua target dari node-nya itu bilang oke ke koordinator servernya, dalam hal ini cuma ada 2 node gitu ya. Nah, koordinator server akan bilang oke, berarti write udah ready.
Dia akan ngirim sinyal balik gitu ya, sekali lagi bilang write atau commit. Lebih cocok commit. Maka setelah itu, setelah dikirim send data commitnya, baru si row ini yang udah ada di sini gitu baru di commit. Baru si lognya di release. Ini juga sama, ini di release. Ya, makanya disebut sebagai two-phase commit. Jadi dia akan nanya dulu, ketika dia balas oke, dia akan kirim sinyal untuk commit. Bang, kalau gitu ada kelemahannya dong. Kelemahan yang pertama adalah ketika koordinator servernya ini down. Ya udah, write udah jadi nggak bisa. Yalah jelas orang kan nggak ada koordinator servernya ya kan. Ingat, kita harus menjalankan operasi ini secara atomik. Jadi harus ada satu tempat gitu ya, di mana kita harus simpan apakah transaksi ini berhasil semuanya atau enggak gitu. Nah yang tahu kan si koordinator servernya. Paham ya? Jadi kalau koordinator server down ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pun gitu ya, pun kalau misalkan ini ternyata koordinator server gitu ya. Terus ini data node 1 gitu ya, data server 1, ini data server 2, ini data server 3. Misalkan ada data ya, data yang masuk, terus ternyata two-phase commit-nya harus berjalan di antara data server 1 dan data server 2. Gitu ya. Tapi ternyata data server 2-nya mati. Nah, maka data yang ingin di-write ini gitu ya, data yang ingin di-write ke tempat data 1 dan data 2 ini nggak akan bisa di-proceed. Nggak akan bisa dieksekusi. Kenapa? Again, ini harus atomik. Ya, ingat ya masalah atomik ya. Unless kalau teman-teman ngelakuin rebalance partitions gitu ya. Teman-teman oke, ini mati, jadi kita nyimpannya ke data 1 atau data 2, data 3 gitu ya. Ini bisa. Cuman ini materi lain di bagian rebalance partition, salah satunya consistent hashing ya. Silahkan dicek di video sebelah sini ya. Tapi kasusnya ya teman-teman, kalau misalkan kita harus simpan ke data 1 dan data 2 gitu ya, server data 1 dan server data 2, dan server data 2-nya mati, ini tetap nggak akan bisa diproses teman-teman. Kenapa? Karena kita harus simpan di dua tempat yang berbeda dan harus berhasil dua-duanya gitu. Nggak boleh salah satunya aja. Ingat, harus atomik. Ya, jadi in general kelemahan dari two-phase commit adalah ya kena performance. Sebenarnya bukan secara langsung bukan performance ya, karena apa ya gue bilang ya, fault penalty lah ya. Jadi nggak begitu fault tolerance gitu teman-teman. Karena ketika koordinator servernya mati ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ketika ada data node yang mati dan target data kita yang ingin disimpan adalah ke node itu gitu ya, jadi nggak bisa disimpan juga gitu. Ya, jadi kena downgrade di bagian fault tolerance-nya. Nah, balik lagi ke masalah partitions gitu ya, si global secondary index gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman hindari penggunaan global secondary index gitu ya, unless memang itu sangat diperlukan gitu ya. Biasanya diperlukan untuk apa bang? Again, tonton global secondary index supaya gue nggak ngulang materi di sini gitu ya, takutnya kepanjang. Oke, jadi sebisa mungkin hindari si global secondary index. Kenapa? Karena tadi ya kita punya fault tolerance penalty di situ ya pada saat koordinator node-nya down kita nggak bisa write atau gitu ya target node-nya ya target node dari data yang ingin kita simpan itu gitu mati ya udah kita juga tetap nggak bisa nyimpan. Ya jadi hati-hati ketika teman-teman decide untuk menggunakan global secondary index ya. Gimana cara avoid-nya bang ya? Pertama, kalau lo mau ningkatin performance gitu ya tingkatinlah data locality teman-teman. Jadi untuk ningkatin data locality gimana? Ya pertama bisa menggunakan local secondary index gitu. Jadi nyari dan nyimpan cukup ke satu tempat aja gitu ya. Paling nanti punya problem pada saat ordering gitu ya. Ingat ya di bagian local dan global secondary index ya. Tapi intinya kalau kita prefer untuk menghindari dual write gitu ya atau meningkatkan performa locality atau meningkatkan data locality ya gunakan local secondary index ya. Dan lebih baik lagi kalau kita menggunakan dokumen atau objek model gitu ya atau gue bilang apa ya NoSQL lah biar gampang gitu ya. Contohnya misalkan lu simpan sebagai JSON gitu ya atau XML gitu ya. Intinya yang data locality-nya tuh ya di situ-situ aja. Jadi nggak usah dipartisi, datanya tuh nggak usah dipisah-pisah gitu ya. Kan kalau SQL ada yang partisi berdasarkan kolom gitu ya. Kolom ini disimpan di mana, kolom itu disimpan di mana gitu ya. Nah, sebisa mungkin simpan aja dalam satu tempat gitu ya untuk tingkatin si data locality-nya.
Oke. Nah, pun gitu ya, kalau teman-teman memiliki tetap somehow tetap memiliki problem dual write gitu ya nanti, ya teman-teman bisa menggunakan distributed consensus. Ya, nanti kita akan pelajari ini di bagian distributed system gitu ya. Salah satunya adalah RAP. Nah, tapi ini rely on clock gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang vector clock gitu ya. Kita akan belajar juga tentang Lamport timestamp gitu ya. Jadi ini akan rely sama timestamp nanti gitu. Tapi kita akan belajar ini di bagian terpisah di bagian distributed system. Ya, intinya two phase commit ini punya performance penalty gitu ya. Bukan performance sih, fault tolerance penalty. Ya, jadi cara menghindarinya adalah tingkatkan aja data locality dengan cara gunakan local secondary index sebisa mungkin gitu ya, dan gunakan storage model yang local apa ya gue bilang ya, local oriented gitu ya, kayak JSON gitu kan. Lo mau akses key apa udah pasti di satu dokumen yang sama gitu ya, nggak dia pisah gitu per atributnya. Oke, nanti somehow ketika punya dual write problem, teman-teman bisa pelajari nanti di bagian distributed consensus atau di RAF. Oke, paham ya? Jadi tentang two phase commit.